Halo semuanya, kita mulai perkuliahan kita dari materi yang paling pertama, yaitu mengenai akuntansi biaya dan pengertian biaya. Jadi di bab 1 ini kita akan masih membahas mengenai seputar konsep akuntansi biaya, apa itu akuntansi biaya, dan teman-teman lainnya. Oke, jadi masih pengantar-pengantar sedikit dulu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pak, akuntansi biaya di mana? Nanti akan nyambung ke akuntansi biaya. Tapi paling penting kita harus tahu dulu apa perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, jadi sebenarnya sumbernya masih satu. Jadi kepalanya sih masih akuntansi. Jadi bukan hal yang beda-beda banget, enggak juga. Dasarnya masih satu, yaitu akuntansi. Nah, dari akuntansi ini bercabang ada kedua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ini kurang lebih seperti yang kita pelajari di materi pengantar akuntansi. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kita menyajikan laporan keuangan. Kalau akuntansi manajemen, menyajikan laporan juga, cuman laporannya ini formatnya tidak sama dengan laporan keuangan yang kita pelajari di pengantar akuntansi. Nah, bedanya gimana? Kalau akuntansi manajemen, laporan yang disajikan itu informasinya dibuat atau informasi yang dimuat ke dalam laporan tersebut itu sesuai apa yang mau dilihat oleh pihak manajemen atau apa yang ingin diketahui oleh pihak manajemen. Jadi maksudnya bukan dimanipulasi ya, bukan. Tapi informasi yang disajikan itu tergantung. Manajemen mau tahu informasi apa, ya disajikan sama si accountingnya. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa informasi terkait keputusan pembelian, keputusan penjualan, ataupun beberapa kebijakan yang akan berefek atau berimbas kepada beberapa komponen di laporan keuangan. Seperti itu. Saya bacakan yang di sini. Kalau akuntansi keuangan itu bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan persiapan laporan keuangan untuk pihak luar. Jadi laporan keuangan seperti misalnya kalau kalian tahu itu perusahaan TBK biasa ada laporan keuangan. Nah, inilah laporan yang dimaksudkan. Jadi laporan keuangan ini dibikin atau disusun untuk nantinya di-share ke pihak luar atau ke publik lah. Nah, yang pakai siapa? Ya banyak pihak. Bisa aja seperti kalian, nantinya akan skripsi, kalian akan menggunakan laporan tersebut. Ataupun seperti investor misalnya, pihak-pihak yang berkepentingan lah, yang kita sudah pelajari untuk pihak berkepentingan, ada pemerintah, ada investor, ada kreditur, dan lain sebagainya. Nah, kalau akuntansi manajemen, namanya aja juga manajemen. Jadi, bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan persiapan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Ya, jadi informasinya ada beberapa yang mungkin agak sedikit berbeda penyusunannya atau formatnya dari akuntansi keuangan karena disesuaikan dengan permintaan dari pihak manajemen. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi sistem pengolahan informasi yang sama-sama menghasilkan laporan keuangan. Goals-nya tetap laporan. Paling ya isinya aja yang mungkin berbeda. Kedua, penyedia informasi keuangan yang bermanfaat untuk penentuan pengambilan keputusan. Jadi informasi yang terkandung sama-sama ya untuk kepentingan banyak pihak, terutama untuk pengambilan keputusan terkait manajemen, terkait investasi dan lain sebagainya. Ya itu udah pasti. Kalau bikin laporan keuangan tidak ada manfaatnya, yang ngapain ada penyusunan laporan keuangan kayak gitu kan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Financial accounting itu akuntansi keuangan, management accounting itu akuntansi manajemen. Dari penggunanya, kalau financial accounting atau akuntansi keuangan itu pihak eksternal. Ya, kalau manajemen accounting itu lebih ke pihak internal untuk pengambilan keputusan pihak manajemen, direktur, jadi internalnya perusahaan. Dasar penyusunan kalau financial accounting itu ada PSAK. Kalau manajemen accounting itu biaya dan manfaat teori keputusan manajemen. Ya, jadi tidak mengikuti standar nasional atau standar internasional. Jadi lebih ke masing-masing pihak internal atau masing-masing bagian dari perusahaan.
Lingkup informasi, kalau financial accounting, kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Kalau manajemen accounting, itu informasi yang diperlukan oleh para manajer dalam membuat keputusan terkait kepentingan manajemen. Mungkin kalau financial accounting ini lebih umum, lebih keseluruhan. Kalau manajemen accounting ini lebih disorot ke perbagian biaya. Entah mau mengetahui biaya di departemen apa, atau untuk kegiatan apa, kayak gitu. Orientasi laporan, kalau financial accounting itu kita bikin laporan yang sudah untuk periode yang sudah berlalu. Jadi bisa dibilang kita bikin laporan untuk yang sudah berlalu. Kalau manajemen accounting, kita bikin laporan nih berdasarkan data historis, data masa lalu, kemudian kita bikin ke dalam laporan versi akuntansi manajemen untuk memprediksi kemungkinan kedepannya bagaimana. Jadi contoh kita udah punya tahun 2021 deh. Nah, tahun 2021 kita nih mau nyusun nih laporan versi akuntansi manajemen. Nah, kita berpatokan atau kita mengacu kepada laporan tahun sebelumnya, yaitu 2020. Nah, dari laporan ini kita lihat perkembangan kita, omset kita berapa persen, laba kita berapa persen dari omsetnya, margin labanya berapa. Nah, data-data seperti ini yang akan kita pakai untuk di tahun 2021 untuk memprediksi gimana performa perusahaan ke depannya. Oke. Bentuk laporan, kalau financial accounting ya laporan yang sudah kita pelajari, laba rugi, neraca, seperti itu. Ringkas dan berhubungan secara keseluruhan. Kalau manajemen accounting itu terperinci untuk setiap kegiatan, divisi, dan lain-lain. Lebih rinci lah intinya. Kalau contoh kayak laba rugi, kalau di financial accounting kan paling ya pendapatan jasa sekian. Udah, satu angka doang. Kalau manajemen accounting mungkin dipecah-pecah lagi. Itu pendapatan jasa atas apa? Misalnya perusahaan konstruksi. Pendapatan jasa atas kegiatan konstruksi. Pendapatan jasa atas kegiatan rental alat berat misalnya. Dan yang lainnya. Isi laporan, kalau financial accounting itu laporan keuangan dan CLK. Kalau manajemen accounting ada anggaran, laporan biaya, laporan prestasi, dan laporan analisa khusus. Disesuaikan dengan kebutuhan oleh pihak manajemen. Tingkat presisi, financial accounting itu presisi lebih tinggi. Kalau manajemen accounting itu presisinya lebih rendah. Lanjut, sifat mandatori, kalau financial accounting ini wajib dibikin untuk laporan keuangannya. Kalau manajemen accounting, ya terserah. Kalau manajemen merasa penting untuk bikin laporan presisi akuntansi manajemen, boleh. Kalau dirasa tidak perlu, ya tidak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau financial accounting, setiap perusahaan itu wajib membuat laporan keuangannya. Apalagi zaman sekarang sudah mulai ketat, pajak juga mulai ketat. Dikit-dikit kalau kita lapor itu butuh laporan keuangan perusahaan kita. Oke, pengertian akuntansi biaya bagian B. Apa sih akuntansi biaya? Saya bacakan yang di screen. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk dan jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Jadi, overall, lebih banyak kita mempelajari mengenai bagaimana biaya tersebut dikelola sama kita. Gimana kita menggolongkan, mencatat biaya tersebut ke dalam masing-masing kelompoknya. Ya, jadi informasi yang disajikan itu kita lebih informatif lah, lebih bisa kita pakai untuk analisa secara merinci. Lanjut, objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses ditujukan. Lanjut, kalau untuk pemakai luar perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Kalau untuk pemakaian dalam perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi biaya ini lebih ke, tadi saya sudah bilang, kita mencatat untuk si biaya itu sendiri. Nah, biaya itu kan pasti muncul. Mau pakai akuntansi keuangan, laporan keuangan kayak biasa yang kita pelajari, itu pasti muncul biaya. Ataupun akuntansi manajemen, laporannya juga pasti ada biaya. Nah, tergantung nih. Jadi akuntansi biaya itu bisa diterapkan di laporan keduanya. Kalau untuk laporan yang akan dipublish ke publik, diekspos ke publik, atau bisa dibilang untuk pemakai luar perusahaan, akuntansi biaya itu bisa dibilang juga akuntansi bagian dari akuntansi keuangan. Bagian dari akuntansi keuangan ya. Jadi akuntansi keuangan itu sendiri, akuntansi manajemen itu sendiri. Nah, di dalam masing-masing laporan ini ada menggunakan akuntansi biaya.
ada menerapkan akuntansi biaya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Tujuan dari akuntansi biaya itu sendiri, untuk apa sih? Nah, jadi karena kita lebih berfokus kepada biaya, kita tujuan utamanya. Yang pertama, untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi kita harus tahu biaya produksi, bukan harus tahu, kita wajib tahu biaya produksi atas satu unit barang yang kita produksi ini berapa duit. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk kita menentukan harga jualnya. Ataupun untuk kita analisa, ini biayanya wajar gak ya? Kok satu unit kayaknya mahal banget? Kayak gitu. Nah, yang barusan saya katakan itu berhubungan juga dengan pengendalian biaya. Jadi, kalau dirasa, oh biayanya agak gede nih. Nah, itu sudah termasuk ranahnya pengendalian biaya. Jadi, bagaimana kita mengkontrol biaya kita agar tidak over. Ini harusnya bikin barang A misalnya. Habiskan material atau bahan baku hanya 100.000. Tapi setelah kita bikin, barangnya udah jadi, kita lihat record kita lihat catatan kita, oh kok yang harusnya 100.000 malah habis 250.000. Wah, ini ada ada keborosan di mana nih? Kayak gitu. Lanjut lagi mengenai perencanaan biaya. Ini bisa aja sebelum kegiatan kita lakukan, kita merencanakan dulu kira-kira akan menghabiskan biaya berapa. Lanjut, pengambilan keputusan khusus. Ya, ini saya rasa udah jelas. Jadi, kalau informasi-informasi tadi kita sudah tahu, nah kita bisa mengambil data ini sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Lanjut, bagian C itu terkait penggolongan biaya. Nah, ini ada beberapa istilah nantinya ya. Penggolongan biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Tergantung kita lihat dari sudut mana. Lanjut. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dalam penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenalkan konsep different cost for different purposes. Ya, jadi biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Jadi tergantung kita tujuannya apa. Nah, mungkin istilah-istilah untuk biaya ini akan berbeda juga. Maksudnya kayak gimana? Nanti kita akan ketemukan beberapa istilah. Saya lanjut dulu. Dalam cara penggolongan biaya ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Jadi kita ini sebenarnya biayanya apa sih? Apa sih yang kita keluarkan? Contoh kayak bayar gaji. Kita mengeluarkan uang untuk membayar ke karyawan atas jasa yang mereka telah berikan. Nah, atas dasar tersebut, maka kita namakan biaya gaji. Jadi, biaya gaji bukan sembarangan kita, oh udahlah ini biaya gaji lah namanya. Bukan. Tapi kita harus lihat, kenapa dinamakan biaya gaji? Kita lihat dulu, ini biaya sebenarnya dikeluarkan untuk apa? Nah, sebenarnya kan untuk membayar karyawan atas jasa yang telah mereka berikan. Maka kita sebut dengan gaji. Seperti itu. Oke. Lanjut, sebagai contoh, nama objek pengeluaran adalah bahan baku. Jadi kita membeli bahan baku untuk kita olah di perusahaan. Oke, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan baku disebut biaya bahan baku. Jadi udah jelas. Kalau objeknya bahan baku ya berarti biaya bahan baku. Objeknya kita bayar tenaga kerja berarti biaya tenaga kerja. Kayak gitu. Oke. Untuk berikutnya ada penggolongan biaya menurut fungsi dalam perusahaan. Nah, ada dua biaya. Yang pertama biaya produksi, kedua biaya komersial. Kita bahas satu persatu. Oke, tadi biaya produksi sama biaya komersial. Nah, biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Atau bisa kita bilang ini biaya yang timbul di pabrik. Menurut objek pengeluarannya, biaya produksi dibagi menjadi 3. Nah, ini 3 biaya utama yang akan kita pakai sampai akhir semester. Ini jangan sampai kalian lupa ya. Jadi, kalau dikatakan biaya produksi terdiri dari biaya apa aja? Yaitu ada 3. Pertama, direct material cost,
kedua direct labor cost, ketiga factory overhead. Jadi yang pertama itu biaya bahan baku langsung, kedua biaya tenaga kerja langsung, ketiga biaya overhead pabrik. Isinya apa aja sih? Contoh kita bikin meja. Kalau meja, bahan baku utamanya apa? Pasti kayu. Nah, kayu itu tergolong ke dalam biaya bahan baku langsung. Lanjut, yang kerjain kan pasti tukang. Ada buruhnya. Nah, buruh ini kita bayar. Apakah itu per hari atau per jam atau per unit yang dihasilkan. Jadi, intinya kita bayar buruh ini, kita bayar tenaga kerja ini. Nah, itu disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Untuk buruh yang berkaitan langsung ya. Nah, lanjut, ada yang namanya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang tidak tercover sama poin 1 sama poin kedua. Jadi, biaya overhead pabrik ini adalah biaya di luar bahan baku langsung sama di luar tenaga kerja langsung. Oke, contohnya apa? Biaya operasional di pabrik, seperti listrik, air bersih, maintenance mesin, biaya sewa gedung, pabrik, kayak gitu. Oke, mungkin ada yang nanya, Pak, ada bahasa biaya bahan baku langsung. Emang ada yang tidak langsung? Jawabannya ada. Contoh, saya kembali ke meja tadi. Satu meja, bahan bakunya itu adalah kayu. Nah, kayu kita jelas. Satu meja itu bisa habiskan berapa meter persegi kayu. Itu disebut biaya bahan baku langsung. Nah, berikut pertanyaannya. Satu meja, pasti kan nanti dicat tuh. Jadi mejanya dicat, diwarnai. Nah, bisa ditakar gak sih satu meja menghabiskan berapa liter cat? Kira-kira bisa gak? Oke, kalau kita pikir, satu meja habisin berapa liter cat sih atau berapa cc cat sih? Itu akan sangat sulit untuk kita menakarnya. Mungkin oke lah, orang yang profesional bisa kira-kira. Oh, satu kaleng kira-kira. Ingat ya, kira-kira. Satu kaleng cat bisa habiskan untuk 5 meja deh. Kira-kira ya. Nah, jadi tidak ada ukuran yang pasti di sini. Kita nggak tahu satu meja ini directnya atau apa secara spesifiknya habiskan berapa liter cat. Oleh karena itu, material-material seperti ini yang sulit diukur, penggunaannya kita sebut dengan biaya bahan baku tidak langsung. Sama halnya kita bikin kemeja, material utamanya adalah kain. Kain itu jelas, satu kemeja habis berapa meter persegi kain. Nah, kalau kancing, satu meja jelas nggak habisin berapa kancing? Mungkin bisa kita hitung, satu kemeja ada 5 kancing, 6 kancing. Nah, pertanyaannya, saat kamu beli kancing ini, pastikan kamu belinya dalam bungkusan besar, partai besar. Misalnya 1 karung atau 1 kilo lah, saya nggak tahu pakai ukuran apa. Misalnya 1 kilo ya. 1 kilo kancing, kita beli deh 100.000 misalnya. Nah, kamu tahu nggak 1 kilo kancing ini, yang harganya 100.000 ini, ada isi berapa biji kancingnya? Ada berapa pieces? Pasti kita nggak mungkin hitung dong, ada berapa banyak. Kayak gitu. Jadi sulit untuk diukur, pertama sulit diukur penggunaannya, kedua sulit diukur berapa rupiahnya yang kita habiskan. Oke, jadi oleh karena itu, kita masukkan mereka ke dalam biaya bahan baku tidak langsung. Nah, biaya bahan baku tidak langsung mengarahnya kemana? Yaitu ke BOP. Jadi yang tidak langsung itu larinya ke BOP. Jadi kalau bahan baku yang tidak langsung itu cenderung bahan baku yang tidak gimana gede sih ya, bukan yang utama. Contoh kayak tadi, kalau baju, kalau kemeja itu utamanya adalah kain. Yang tidak utamanya mungkin kayak benang untuk jahit kancingnya atau kancingnya itu sendiri. Itu bisa tergolong ke dalam biaya bahan baku tidak langsung. Lanjut, biaya tenaga kerja langsung. Gini deh, kalau langsung intinya dia langsung berhubungan dengan proses pembuatannya. Langsung bersentuhan langsung sama proses pembuatannya. Dan jelas bisa diukur. Satu orang bisa menghasilkan berapa banyak barang produksi kita. Atau misalnya satu orang bikin cekwe deh. Satu cekwe bisa dibikin berapa, ganti deh. Satu tenaga kerja bisa bikin berapa banyak cekwe. Nah, itu semua kan jelas. Terus mereka dibayar pakai apa? Apakah per jam, per hari? Kayak gitu. Jadi bisa diketahui langsung. Misalnya satu hari dia dibayar 100.000. Nah, dalam satu hari ini dia bisa menghasilkan berapa banyak cekwe.
Misalnya ada 100 ya, kita bagi 100.000 kita bagi 100 rupiah. Berarti satu cekwe memakan biaya tenaga kerja langsung 1.000 rupiah. Contohnya ya, kalau aslinya sih ini kemahalan, tapi ini contohnya aja. Ya, jadi seperti itu, bisa dihitung. Nah, kalau biaya tenaga kerja tidak langsung itu siapa? Yaitu karyawan-karyawan yang mungkin ada di tempat produksi, ada di pabrik, tapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi itu sendiri. Contoh, kayak mandor. Mandor kan tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Dia hanya mengawasi, melihat, memantau, tapi tidak terjun langsung untuk bikin, untuk mengolah, kayak gitu. Contoh lainnya lagi satpam. Jadi mereka yang digaji secara bulanan, biasanya kayak gitu. Kemudian bagian keuangan, bagian accounting, itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini juga sama, masuknya ke bagian biaya overhead pabrik. Oke, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa dilihat sendiri, saya tidak mengulangi lagi. Oke, nah ada istilah untuk si biaya produksi, ada yang namanya prime cost, ada yang namanya conversion cost. Kalau prime cost itu biaya utama dalam pembuatan sebuah unit produksi, pasti paling utama apa? Butuh bahannya dan butuh orangnya. Maka di sini yang merupakan prime cost adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi bahannya sama orangnya, disebut dengan prime cost. Conversion cost, jadi biaya konversi. Untuk mengkonversi sebuah bahan baku menjadi barang jadi, kita butuh apa? Pertama, kita butuh orangnya, atau tenaga kerja langsung, dan butuh fasilitas pendukungnya, yaitu pabrik. Jadi biaya overhead pabrik. Kayak gitu ya. Menghasilkan conversion cost. Jadi kalau ada istilah, hitunglah prime cost-nya. Nah, berarti jangan salah hitung. Prime cost jangan kamu totalin semua biaya produksi. Otomatis itu pasti salah. Jadi prime cost terdiri dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kalau conversion cost untuk mengkonversi, berarti butuh orang atau butuh tenaga kerja dan butuh pabriknya. Jadi tenaga kerja langsung sama BOP. Nah, tadi ada biaya produksi, sekarang kita masuk ke biaya komersial. Jadi biaya komersial ini terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Di luar biaya produksi lah ya. Kalau pemasaran jelas untuk memasarkan produknya, bayar marketing, insentif, komisi, pasang iklan, cetak brosur, flyer, seperti itu. Kalau biaya administrasi dan umum, itu biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan operasi umum perusahaan, tapi tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi dan pemasaran. Contoh, gaji direktur, biaya sewa gedung kantor ya. Kalau gedung pabrik masuknya ke bagian biaya produksi. Kemudian biaya listrik gedung kantor. Nah, ini juga intinya biaya yang timbul untuk di kantor. Jadi kantor sama pabrik itu biasanya berbeda. Pabrik itu tempat produksi itu terjadi, kalau kantor tempat administrasi itu diurus. Jadi misalnya bagian keuangan, bagian accounting, kemudian bos-bosnya, direktur-direkturnya itu di kantor. Kayak gitu. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Kalau ada dikatakan biaya sewa gedung kantor, berarti masuk ke biaya admin dan umum. Jangan kamu masukin ke biaya produksi. Kalau ada biaya listrik gedung kantor, ada kata kantornya, masuk ke biaya admin dan umum, bukan masuk biaya produksi. Oke, jadi ini sedikit ringkasan. Kalau dikatakan biaya produksi, carilah biaya produksi atau hitunglah biaya produksi untuk si A. Berarti terdiri dari apa? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Kalau dikatakan biaya komersial, hitunglah biaya komersial, berarti biaya pemasaran plus biaya admin dan umum. Nah, kalau produksi digabung sama komersial disebut dengan biaya operasional. Oke, ini istilah-istilah yang harus kalian ketahui, karena mungkin ada soal-soal yang akan muncul, misalnya, hitunglah biaya produksi, hitunglah biaya komersial, hitunglah biaya operasional. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada penggolongan biaya lagi. Cukup banyak ya penggolongannya ya. Jangan dibingungkan, intinya kalian tahulah masing-masing istilah ini konsep dasarnya seperti apa. Oke, di sini ada penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Oke, saya bacakan. Biaya langsung, biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek, biaya, atau produk. Biasanya biaya ini untuk membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Ya, kayak tadi contohnya adalah biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi biaya-biaya yang keluar itu bisa kita ukur, semuanya terukur. Nah, Pak, kenapa harus terukur? Karena nanti saat kita hitung-hitungan, saat kita bikin laporan, kita bisa mengetahui dari data-data yang biaya langsung ini, kalau kita bagi rata ke satu unit produksi, itu berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing unit produksi. Jadi nanti bakal ketahuan, oh biaya produksi per unitnya itu berapa. Kayak gitu. Jadi sebelum kita tahu biaya produksi per unitnya itu berapa, kita harus melacak dulu ke biayanya. Jadi si biaya-biaya ini bisa terukur nggak? Contoh kayak tadi, kayu lah untuk pembuatan meja. Terukur nggak satu mejanya habisin berapa meter persegi kayu? Kalau terukur, berarti kita harus tahu. Berarti satu meja habisin berapa rupiah? Kayunya berapa sih? Tapi dalam satuan rupiah. Kalau tadi kan berapa meter persegi? Dalam satuan meter persegi. Kalau dalam rupiah berapa? Kayak gitu. Kalau bisa terukur, berarti itu termasuk biaya langsung. Nah, kalau biaya yang tidak langsung, berarti biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Contoh, kayak sewa gedung, sewa pabrik. Nah, sewa pabrik, kalau biaya per unitnya berapa sih untuk si sewa pabrik? Ya nggak bisa, karena sewa pabrik yaitu secara keseluruhan. Kita sewa pabrik itu 1 bulan, 1 tahun, itu tidak bisa kita ukur ke per unitnya. Jadi, kamu mau produksi banyak sekalipun, sewa gedungnya kamu segitu. Misalnya 5 juta, 5 juta. Kamu mau produksi dikit, mau produksi banyak, tetap kamu bayar sewanya ini 5 juta. Jadi, tidak ada hubungannya dengan unit produksi. Nah, maka itu disebut dengan biaya tidak langsung. Jadi, pergerakan biayanya itu tidak bergantung kepada unit produksi. Kalau biaya langsung kan tergantung. Kamu produksi banyak, ya kamu biaya untuk pembelian kayunya ini ya banyak juga. Kamu produksi dikit, ya biaya untuk pembelian kayu juga sedikit. Kayak gitu. Nah, ada lagi penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Ada 3. Yang pertama itu biaya variabel. Jadi biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi ada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung contohnya. Di sini udah ada ilustrasi, kamu tinggal lihat aja. Intinya gini, kayak tadi deh saya ulang lagi mengenai meja. Satu meja menghabiskan sekian meter persegi kayu. Kalau kita rupiahkan berarti sekitar 50.000 misalnya. Jadi untuk bikin satu meja kita harus habiskan biaya untuk pembelian kayu sebesar 50.000. Kalau kamu produksi 2 meja berarti habisin 100.000. Produksi 10 meja berarti habisin 500.000. Kayak gitu. Jadi biaya ini variabel, dia sebanding dengan unit atau dengan volume produksi kita. Jadi semakin banyak ya dia naiknya juga semakin banyak. Kayak gitu. Sebandinglah ke peningkatannya. Oke, tadi kalau biaya variabel sama juga, misalnya kayak buruh, dia dibayar per satu meja yang bisa kamu bikin, saya bayar kamu 5.000 misalnya. Ya, satu meja yang dibikin dibayar 5.000. Berarti ya dia mau bikin 10 berarti dapat 50.000, bikin 20 dapat 100.000, kayak gitu. Oke, lanjut ada yang namanya biaya semi variabel. Itu biaya yang setengah-setengah ya. Jadi awalnya berubah biaya ini tetap sifatnya. Jadi biaya ini tetap sifatnya tetap. Jadi misalnya dari 0 terus sampai misalnya berapalah jumlah yang diproduksi atau berapalah satuannya. Jadi biaya ini akan tetap. Tapi kalau kita melewati batasan itu, biayanya akan berubah menjadi variabel. Nah, atau di sini di screen dikatakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi sebagai contoh, ini ada biaya listrik. Listrik itu ada biaya minimum charge, ada tagihan minimum charge. Jadi di mana misalnya 1 bulan kamu harus pakai minimal 660 kWh. Ini contoh real di
perusahaan di kantor. Jadi 1 bulan kamu harus pakai minimal 600 kWh lah misalnya. Kalau kamu pakai di bawah 600 kWh, tetap kamu akan ditagih sebesar tarif 600 kWh. Ya, kamu mau pakai cuma 200, 300, tapi kamu tetap ditagih 600 kWh. Itu dinamakan minimum charge. Tapi kalau kamu pakainya di atas 600 kWh, maka biasanya 700 kWh. Berarti dari 600 ke 700 kan ada selisih 100 kWh. Ada kenaikan 100 kWh. Nah, 100 kWh ini akan dikalikan dengan biaya variabel. Jadi dikalikan dengan tarif per kWh-nya, kayak gitu. Jadi setengahnya tetap, setengahnya variabel. Maka dikatakan ini semi variabel. Ataupun ada yang berikutnya itu dinamakan biaya tetap. Biaya tetap ya biaya yang tidak ada hubungannya dengan volume kegiatan produksi. Dia mau produksi banyak, dikit, tetap biayanya segitu. Contoh kayak sewa gedung. Kamu produksi banyak dikit, tetap sewanya segitu. Gaji direksi, kamu mau sewa banyak mau produksi banyak atau dikit, tetap gajinya segitu. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih pengelolaan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Ada dua, ada pengeluaran modal sama pengeluaran pendapatan. Kalau pengeluaran pendapatan itu udah jelas ya, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran yang harus dilakukan atau harus dikeluarkan terkait kegiatan perusahaan dalam meraih pendapatan. Jadi simpelnya itu semua biaya yang ada di laba rugi. Ya, jadi contoh untuk kita menjual sebuah barang, tentu kita butuh yang namanya barang dagang itu sendiri, kita butuh yang namanya gaji karyawan, kita butuh yang namanya komisi marketing. Nah, itu semua pengeluaran-pengeluaran yang harus kita keluarkan dalam meraih pendapatan. Jadi kalau kita nggak ada keluarin biaya untuk karyawan nih, misalnya nggak ada gaji, nggak ada komisi marketing, tentu pastinya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan. Karena apa? Ya karyawannya aja nggak ada. Siapa yang mau cariin? Konsumen. Kayak gitu. Kalau pengeluaran modal itu sifatnya jangka panjang. Pengeluaran modal atau capital expenditure biasanya itu merupakan pembelian aktiva tetap. Jadi pengeluaran yang manfaatnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Kayak misalnya kita beli ruko misalnya, beli bangunan. Pastikan manfaatnya bukan hanya dirasakan dalam 1 tahun. Pasti bertahun-tahun. Karena ruko ya selama kamu nggak jual, ya kita bisa manfaatkan rukonya. Kan kayak gitu. Ya, ada capital expenditure sama revenue expenditure. Capital expenditure itu untuk jangka panjang. Kalau revenue expenditure itu cenderung untuk jangka pendek atau untuk periode tertentu aja. Nah, ada lagi pengeluaran biaya menurut periode pembebanan ke dalam penghasilan. Ada yang namanya product cost dan namanya periodic cost. Nah, product cost apa? Atau biaya produk itu apa? Itu identik dengan barang-barang yang diproduksi untuk dijual. Product cost ini sama dengan harga pokok persediaan karena merupakan aset yang terlibat langsung dalam proses produksi. Ya, ini berarti biaya produksi. Product cost isinya biaya produksi. Kalau periodic cost merupakan biaya-biaya operasional perusahaan seperti biaya penjualan, administrasi, dan umum yang timbul selama periode tertentu. Jadi kalau yang product cost itu biaya produksi, periodic cost itu biaya admin dan umum, serta biaya penjualan atau biaya pemasaran. Oke, jadi untuk part pertamanya video ini sampai di sini. Materi selanjutnya saya akan lanjutkan di video yang berikutnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jika ada materi yang kurang jelas pas penyampaian oleh saya, ataupun kalian kurang paham, ataupun masih ada pertanyaan lainnya, silakan kalian tanyakan, saya open, tanya aja nggak apa-apa. Ya, jangan merasa sungkan, jangan merasa takut atau malu. Kalau memang kamu punya pertanyaan, tanyakan aja. Daripada pertanyaanmu cuma terpendam, ujung-ujung apa yang mau ditanyakan malah nggak tahu ini jawabannya apa. Ya, kayak gitu. Jadi intinya ada kesulitan apa, ada kendala apa, ada pertanyaan apa, silakan disampaikan aja. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Kita lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.